Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi buat masyarakat umum yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Dengan mendownload aplikasi ini, maka Anda berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial sampai dengan 3.450.000-an atau kurang lebih sampai 3.500.000-an ya. Nah, karena kalau ditotal-totalkan ya kurang lebih seperti itu ya, tapi lebih pastinya lagi atau untuk rinciannya lagi di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi aplikasi apakah itu? Aplikasi ini adalah aplikasi dari Kementerian Sosial atau nama providernya itu resmi adalah Kementerian Sosial atau Kemensos. Dan ini dapat diinstal atau diunduh melalui Play Store atau Web Store. Dan kabar baiknya lagi bagi pengguna iPhone juga sudah bisa mengakses untuk aplikasi ini karena sudah diperbaharui dan juga sudah bisa digunakan atau diakses oleh pengguna iPhone. Tapi kira-kira kalau Anda memiliki handphone iPhone, apakah Anda masih layak untuk menerima bantuan sosial? Ini jadi pertanyaan. Lalu siapakah yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial? Jadi kalau kita melihat dari peraturan presiden nomor sekian tentang penanganan fakir miskin, masyarakat yang dianggap layak bantu atau berhak untuk mendapatkan bantuan sosial adalah masyarakat yang tergolong sebagai fakir miskin atau masyarakat layak bantu dan terdaftar aktif di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi itu artinya Anda harus terdaftar terlebih dahulu di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk bisa berkesempatan mendapatkan bantuan sosial. Nah, sekarang caranya untuk bisa terdaftar di dalam DTKS. Jadi ini ada dua cara ya menurut Peraturan Menteri Sosial nomor sekian tentang validasi data atau tentang pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial. Di dalam surat tersebut dijelaskan ada beberapa cara, ada 3 cara untuk bisa masuk ke dalam DTKS. Yang pertama, Anda bisa mendaftarkan diri melalui desa atau kelurahan setempat, dan yang kedua, Anda bisa mendaftarkan diri Anda secara mandiri melalui aplikasi yang akan kita bahas di sini. Lalu kemudian yang ketiga, untuk pendataan DTKS itu bisa dilakukan oleh Menteri Sosial untuk hal-hal tertentu atau dalam keadaan tertentu. Oke, fokus kita akan membahas mengenai aplikasi yang dapat Anda download dan Anda dapat melakukannya sendiri mendaftarkan diri Anda sebagai calon penerima bantuan sosial. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos terlebih dahulu. Anda bisa masuk melalui Play Store atau Web Store. Dan ini Anda harus pastikan bahwa nama providernya itu adalah Kementerian Sosial. Lalu kemudian diinstal, lalu membuat akun terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat akun, jadi tampilannya langsung muncul seperti ini ya. Nah, pada saat nanti Anda telah mendownload aplikasi ini, ikuti saja petunjuknya karena yang terpenting adalah Anda harus membuat akun terlebih dahulu atau aktivasi akun. Setelah Anda sudah memiliki akun dan masuk lagi ke aplikasi ini, akan muncul halaman yang menampilkan menu bansos. Ada 3 macam di sini ya. Ada menu bansos program keluarga harapan dan juga menu bansos BPNT program sembako serta menu bansos PBI jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan. Selanjutnya di sini ada menu untuk mencari nama peserta bantuan sosial. Nah, di sini Anda bisa klik tombolnya lalu kemudian masukkan provinsi tempat Anda tinggal. Di sini contoh ya, contoh saja Kalimantan Timur, lalu kemudian pilih kabupatennya. Setelah pilih provinsi, lanjut ke pilih kabupaten. Setelah itu pilih lagi nama kecamatannya. Pokoknya ikutin aja petunjuk yang ada di sini. Nah, sesuaikan dengan data yang ingin Anda cari dan tempat tinggal Anda saat ini. Lalu kemudian masukkan namanya sesuai dengan KTP. Ini penting, kenapa harus sesuai banget dengan KTP? Karena yang akan dibaca di sini adalah berdasarkan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Jadi harus sama persis dengan nama yang ada di KTP Anda apabila ingin mencari peserta bantuan sosial di menu ini. Berikutnya di sini ada menu yang tidak kalah penting juga, yaitu menu tanggapan kelayakan. Nah, di menu ini Anda bisa menyanggah orang-orang yang menurut Anda itu sebenarnya sudah mampu secara sosial ekonomi, tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Silahkan aja sanggah orang tersebut melalui menu ini lewat aplikasi Cek Bansos. Contohnya seperti ini ya. Nah, pada saat Anda mengklik tanggapan kelayakan bansos ini, maka di sini ada pemberitahuan nih bahwa yang muncul di sini adalah daftar penerima manfaat yang berada di sekitar wilayah yang sesuai dengan data kependudukan Anda.
Jadi itulah sebabnya kenapa di video-video saya yang sebelumnya menyarankan orang-orang itu menyangganya sendiri dan menginstal, mendownload aplikasi ini sendiri. Karena kalau saya sebagai pendamping sosialnya atau pendamping sosial lainnya di daerah manapun itu, untuk melakukan penyanggahan orang-orang yang ada di sekitarnya itu nggak bisa, karena untuk menu ini atau aplikasi cek bansos ini hanya akan menampilkan nama-nama penerima bansos yang berada di sekitaran tempat Anda tinggal yang sesuai dengan data kependudukannya. Jadi contoh kalau misalnya saya mendampingi satu kecamatan dan saya tinggalnya di desa A, kemudian ada orang yang di desa B atau C dan sebagainya itu yang mau disanggah, saya tetap tidak bisa menyanggah orang tersebut. Makanya saya menyarankan orang-orang itu apabila ingin menyanggah orang-orang yang ada di sekitarnya harus mendownload sendiri aplikasi cek bansos ini. Karena untuk menyanggah orang tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada tinggal sesuai dengan di data kependudukannya orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya di sini di menu daftar usulan. Nah, di sini yang kita tunggu-tunggu ya. Ini yang saya maksud tadi. Anda dapat mengusulkan diri melalui menu ini daftar usulan tersebut. Tinggal klik aja tambah usulan, maka di sini Anda akan dimintai untuk mengisi data-data kependudukan yang ingin didaftarkan sebagai calon penerima bansos. Di sini lengkap untuk NIK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama provinsi, nama kabupaten atau kota, nama kecamatan, nama kelurahan atau desa tempat tinggal, dan alamat sesuai dengan KTP. Kemudian di sini untuk RT dan RW tempat tinggal dan nama lengkap ibu kandung juga perlu diisi serta nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga nama yang bisa dihubungi. Nah, selanjutnya di sini untuk dokumen pendukung yang harus Anda upload adalah foto KTP. Di sini perlu Anda tambahkan untuk foto KTP-nya serta foto rumah tampak depan untuk mendukung bansos Anda, data-data diri Anda di usulan bansos ini. Nah, kenapa tadi di awal video saya mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan bantuan sosial sampai dengan 3 jutaan atau 3.450.000-an apabila Anda mendaftarkan diri melalui aplikasi cek bansos ini? Itu karena dalam satu orang atau dalam satu keluarga itu berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial ketiganya ini nih, 3 jenis bantuan sosial yang ini. Nah, contohnya seperti ini, apabila Anda berhasil lolos masuk ke dalam DTKS dan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan dan memiliki komponen 2 anak balita contohnya atau anak usia dini dan 1 ibu hamil. Jadi Rp750.000 untuk per komponennya ya, dikalikan 3 sudah berapa? 2.850.000. Lalu kemudian ditambahkan lagi Anda memiliki komponen lansia yang masih dalam satu kakak dengan Anda. Untuk komponen lansia ini kan bantuannya Rp600.000 ya. Jadi jika ditotalkan khusus bansos PKH maka Anda bisa mendapatkan sebanyak Rp2.850.000. Selain itu, apabila Anda juga dinyatakan layak untuk menerima bantuan pangan non-tunai program sembako ini, karena saat ini untuk BPNT itu ditunaikan, jadi untuk sementara tidak ditukarkan berupa sembako atau langsung dikasih berupa sembako ya, melainkan diberikan uang tunai terlebih dahulu, lalu Anda diberi kesempatan untuk membelanjakannya sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda, kebutuhan pangan Anda. Total bantuannya itu sebesar Rp200.000 untuk per bulannya, jadi apabila dicairkan per 3 bulan sekali atau per triwulan, total bantuannya itu Rp600.000 sekali terima. Jadi apabila digabungkan antara bansos PKH yang Anda terima dan juga ditambahkan dengan bansos BPNT yang Anda terima, untuk PKH contohnya Rp2.850.000, kemudian ditambahkan Rp600.000 dari bansos BPNT, maka total bantuan yang bisa Anda terima yaitu sebesar Rp3.450.000 untuk per tahapnya atau per 3 bulannya. Selanjutnya untuk bansos yang ketiga ini yang keterangannya PBIJK atau BPJS Kesehatan, sekali lagi ini tidak bisa dicairkan berupa uang tunai ya, karena ini jaminan kesehatan yang mana iuran per bulannya itu dibayarkan oleh pusat. Jadi bansosnya itu bukan berupa uang tunai melainkan iuran jaminan kesehatan Anda atau BPJS Kesehatan Anda yang membayarkan itu pusat, bukan Anda pribadi. Jadi yang mendapat PKH dan juga BPNT berhak mendapatkan BPJS Kesehatan dari pusat ini atau PBIJK ini, tapi tidak bisa dicairkan berupa uang tunai.
Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan selamat mencoba bagi Anda yang ingin mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial. Harapan saya semoga bantuan sosial ini ke depannya semakin tepat sasaran dengan adanya aplikasi ini dengan dukungan atau proaktif dari masyarakat semuanya. Karena kalau bukan kita yang melakukan ini untuk memilah-milah atau menyangga orang tersebut, siapa lagi kalau bukan kita ya. Jangan pernah takut untuk identitasnya diketahui karena ini tidak akan terlihat atau tidak akan muncul siapakah orang yang menyangga orang tertentu. Oke, jadi langsung saja unduh aplikasinya dan silakan langsung menyangga orang-orang yang menurut Anda patut untuk disangka dan mengusulkan orang-orang yang menurut Anda layak untuk menerima bantuan sosial. Semoga berhasil untuk aktivasi akunnya dan terus mengulangi, mencoba terus apabila belum berhasil ya, dan menggunakan anggota keluarga yang lainnya apabila nama Anda tidak bisa digunakan di aplikasi tersebut. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.